Ya, ini gawat ya. Presiden AFF mengajukan Indonesia hanya boleh membawa pemain diaspora 30%. Gimana cerita selengkapnya? Kita rangkum semua video berita Timnas Indonesia hari ini dan kita simak sebagai berikut. 2 kali menjadi pelatih terbaik New Zealand, membawa Timnas Kanada menjadi runner-up di CONCACAF Nation League 2023, serta menjadi satu-satunya pelatih yang mengantarkan tim putra dan putri satu negara ke putaran final Piala Dunia. Prestasi John Hartman nyaris tak terbantahkan. Di level Asia Tenggara, pencapaian John Hartman terasa sulit ditandingi oleh pelatih tim lain. Jika melihat line up pelatih di masing-masing negara yang akan bertarung di Piala Dunia versi Asia Tenggara alias Piala AFF 2026 mendatang, rasanya tidak ada pelatih yang CV-nya sementereng Hartman. Benarkah demikian? Jadi itu ya. Singapura menunjuk pelatih muda Gavin Lee. Ia yang masih berusia 35 tahun akan menjadi pelatih termuda di Piala AFF 2026. Oleh karena masih muda, pengalamannya juga masih seumur jagung. Dari segi rekam jejak, Lee juga bukan mantan pemain. Karirnya dimulai langsung dari dunia kepelatihan. Lee mengawali karir sebagai asisten di tim Singapura Warriors, kemudian ke Tampines Rovers. Dia akhirnya diangkat sebagai pelatih tim utama di Tampines pada 2019. Bersama Tampines Rovers menjuarai Piala Singapura dan Singapore Community Shield. Tim ini juga dibawanya mencicipi Liga Champions Asia 2. Tapi karirnya mentok di Tampines. Setelah dari sana, Gavin Lee tak melatih klub lain, melainkan diangkat menjadi asisten Sutomo Ogura di Timnas Singapura tahun 2024. Setahun berikutnya ketika Ogura mundur, Gavin Lee ditunjuk sebagai pelatih. Ia akan bertemu John Hartman di laga terakhir fase grup A. Berikutnya pelatih Timnas Kamboja, Koji Gyotoku. Jangan terkecoh hanya karena pelatih ini berasal dari Jepang. Meski usianya sudah 61 tahun, pengalaman Koji masih jauh panggang dari api. Dia selama ini lebih sering berkutat di tim muda, tak terkecuali di Akademi Batioth yang merupakan milik Timnas Kamboja. Dalam beberapa tahun, persisnya sejak 2019, Koji Gyotoku sibuk menukangi tim muda Kamboja dari mulai U16, U19, U20, U21, dan U23. Tayal Federasi Sepak Bola Kamboja mengangkatnya sebagai pelatih tim senior sejak 2024 lalu. Dia dipercaya untuk menangani timnas kembang kuburan di Piala AFF nanti. Anyway, saat melatih Nepal, Koji Gyotoku ternyata punya satu trofi yang bisa dibanggakan. Ia membawa negara itu menjuarai Piala Solidaritas AFC tahun 2016. Koji akan bertemu John Hartman di fase grup. Kira-kira Kamboja bisa merepotkan Indonesia nggak ya? Oke. Timor Leste lolos ke putaran final Piala AFF 2026 usai membantai Brunei Darussalam di babak kualifikasi. Orang yang ada di balik itu adalah Zi Pedro. Dari segi lisensi, pelatih bernama lengkap Jose Pedro Alves Salazar ini memang memegang lisensi Pro UEFA. Dia juga punya pengalaman di sepak bola Eropa. Zi Pedro pernah menangani tim Portugal macam Alverca dan Vitória Setúbal antara tahun 2023-2024. Keduanya bukan tim kasta tertinggi. Selain itu, Zi Pedro bukan pelatih yang bertahan lama di sebuah tim. Rata-rata masa kepelatihannya bahkan nggak sampai setahun. Sejak pertama kali melatih tim utama pada 2023. Sebelum itu, Zi Pedro hanya menjadi asisten. Paling sering dia menjadi asisten Silas termasuk di Sporting CP tahun 2019. Banyaknya pemain naturalisasi dari Portugal jadi salah satu alasan kenapa Timor Leste menunjuk Zi Pedro. Nah, yang paling berat yang ini. Timbang pelatih-pelatih sebelumnya, Kim Sang-sik mungkin akan jadi musuh tersulit John Hartman. Iya, benar. Sang-sik tak pernah punya pengalaman di tim Eropa, tapi ia paham betul sepak bola Asia, khususnya Asia Tenggara. Kawan lama STY ini pernah menukangi tim sekaliber John Book Hyundai di K-League. Sang-sik bahkan membawa tim itu menjuarai K-League musim 2020-2021.
Di level tim nasional, pelatih 49 tahun ini juga punya banyak trofi. Sang Sik sanggup melanjutkan kesuksesan Park Hang-seo di timnas Vietnam. Statusnya sebagai juara bertahan juga patut diwaspadai oleh John Hartman, selain tentu saja cara-cara liciknya. Ternyata bukan hanya Timor Leste yang mengikuti jejak Indonesia merekrut pelatih dari Eropa. Thailand pun sama. Setelah masa Tadaishi di Depak, Madam Pang meminta Anthony Hudson yang sebelumnya direktur teknik turun gunung. Hudson adalah rekan senegara John Hartman. Sama seperti Hartman, Hudson juga pernah berkarir di Paman Sam. Pengalaman pelatih kelahiran Washington itu juga tak bisa dipandang sebelah mata. Ia sempat menukangi timnas Bahrain dan Selandia Baru. Sebelum ke Asia, Hudson juga punya pengalaman di Amerika Serikat, salah satunya ketika melatih Colorado Rapids tahun 2017. Doktor kehormatan di Universitas. Jadi itu ya guys, jadi ada 3 negara yang pelatihnya punya pengalaman yang sangat hebat ya, termasuk Indonesia ya. Ada Thailand, ada Vietnam ya. Jadi menurut saya 3 negara itu yang patut kita waspadai ya. Kirim pesan tegas untuk seluruh Asia Tenggara. Tom Haye mengaku tahu betul sejarah pahit timnas Indonesia yang belum pernah sekalipun menjadi juara Piala AFF. Namun menurutnya kualitas skuad Indonesia saat ini udah cukup untuk mengakhirinya, bro. Yang mau nonton semua pertandingan sepak bola keliling di bio. Bahkan Haye dengan percaya diri mengatakan bahwa target timnas bukan sekedar tampil bagus tapi menjadi juara, bro. Kami berkompetisi untuk menang. Kami tidak takut mengatakan itu. Kami udah banyak bermain di final, jadi target utama kami adalah juara, kata Tom Haye. Nah, menurut kalian AFF edisi kali ini Indonesia bisa berbicara banyak? Ya enggak, bro? Itu ya dikatakan Tom Haye bahwasanya Indonesia sudah tahu betul ya kekuatan negara-negara di ASEAN. Jadi Tom Haye optimis bisa membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF ini ya guys ya. Oke. Dan Hayo menunggu 23 pemain final squad guys ya untuk ajang Piala AFF 2026 cuy ya. Seperti kita tahu guys ya, TC Indonesia sudah menuju tahap akhir guys ya, dan Tim Indo nantinya akan berhadapan dengan Bali United untuk guys ya menentukan siapa-siapa yang akan dibawa oleh John Herman di Piala AFF. Tapi sebelumnya boleh pengen streaming atau langsung Piala AFF, langsung aja cek link video gua, langsung klik linknya di sini cuy. Namun sayangnya pertandingan ini akan menjadi pertandingan tertutup guys ya, tidak ada yang boleh mengetahui hasil pertandingannya guys ya. Dan pertandingan ini akan diadakan pekan ini karena akan Piala AFF sudah H-3 teman-teman, dan tanggal 24 akan menjadi pembukaannya cuy. Dan inilah jadwal lengkapnya guys. Indonesia akan melawan Kamboja pada tanggal 27, tanggal 31 akan melawan Timor Leste, tanggal 3 akan melawan Vietnam, dan terakhir akan melawan Singapura pada tanggal 7 Agustus cuy ya. Udah guys ya, pada pertandingan Piala AFF tahun ini Indonesia menjadi juaranya cuy. Terpantau guys. Ini masa-masa untuk memilih ya, detik-detik untuk memilih 23 pemain yang akan dibawa dan akan uji coba dengan Bali United. Tapi laga ini tertutup guys ya, karena apa? Tidak ingin John Hetman formasinya bocor dan dilihat oleh tim lawan. Oke, kita tunggu ya. Aman dulu, John Hartman ternyata masih bisa mengubah skuad timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Persaingan di pemusatan latihan timnas Indonesia memasuki fase paling menentukan. John Hartman segera memilih 23 pemain yang akan didaftarkan ke ASEAN Championship 2026. Namun, peluang pemain lain masih belum benar-benar tertutup. Pelatih asal Kanada itu masih membuka kemungkinan perubahan jika ada pemain yang tampil luar biasa pada latihan terakhir atau terjadi kendala seperti cedera. Artinya, setiap sesi latihan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk membuktikan diri. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus mengubur mimpi tampil di Piala AFF. Ini emang John Hetman lagi pusing-pusingnya ya. Dari 50 pemain yang dipanggil itu John Hetman mengungkapkan bahwasan semua itu pemain terbaik ya, pemain bagus ya. Jadi John Hetman memilih 23 ya, dikerucutkan yang bawah kan cuma boleh 23. Jadi selain itu nggak boleh ya guys, itu sudah aturan ya. 23 pemain ya, itu nanti akan jadi skuad yang dibawa John Hetman. Jadi ini masa-masa di mana John Hetman kebingungan memilih siapa pemain yang akan dibawa. Nggak tanggung-tanggung, 11 pemain Persib dipanggil oleh timnas Indonesia untuk AFF 2026. Dan ini dia satu permintaan Igor Polic kepada timnas Indonesia. Ya, dari kiper sampai penyerang, 11 orang pemain Persib Bandung dipanggil timnas Indonesia. Bukannya protes atau nego untuk mengambil sebagian pemain tersebut, karena di saat yang bersamaan Persib harus mengikuti turnamen pramusim
yaitu Piala Presiden. Melainkan Igor Tolic merestuinya, tapi dengan satu syarat, timnas Indonesia harus juara, nggak boleh juara 2 atau runner up. Nah, menariknya, hal itu senada dengan target yang disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Coach John Herdman. John Herdman menyampaikan jika timnas Indonesia di bawahnya mengikuti AFF ini, nggak ada tuh kata-kata bersenang-senang, menikmati pertandingan, tapi harus juara. Mentalitas itu juga ditunjukkan oleh semua pemain timnas Indonesia yang mengikuti TC. Mereka serius, optimis dengan hasil yang akan terjadi nanti, dan kita doain aja, semoga ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia bisa mendapatkan gelar juara AFF di bawah kepelatihan John Herdman. Kalian gimana? Optimis gak Indonesia bisa juara di AFF tahun ini? Optimis sekali ya guys ya, apalagi yang dibawa untuk AFF ini yang telah bocor ke publik yaitu pemain-pemain termasuk skuad utama ya seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Beckham Putra, ya, Ragnar, ya, itu pemain-pemain bagus dan saya rasa Indonesia akan mampu untuk menjuarai Piala AFF kali ini guys. Presiden AFF mengusulkan pembatasan pemain diaspora Indonesia maksimal 30% agar kompetisi Piala AFF berjalan seimbang. Saran kontroversial ini berpotensi mencoret bintang utama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun hingga Mitchell Baker. Wacana tersebut langsung memicu reaksi keras karena dinilai sengaja menjegal kekuatan skuad Garuda. Wah, nggak bener nih ya, AFF bikin aturan seperti itu ya. Jadi AFF ini kelihatannya mau menghalangi timnas Indonesia untuk bisa menjuarai ya Piala AFF. Ya, kita tunggu berita selanjutnya ya tentang ini. Ya mungkin segitu dulu guys video yang bisa saya share ya, jangan lupa untuk di like dan subscribe guys.